Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Fatoni, STMMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Veronica, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami buat, yaitu laporan proyek sistem informasi perancangan farmer market berbasis mobile. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Veronica Hertensia Leonardi, Saya Abla Nurhaliza. Saya Fikriah Rahmatin. Saya Lara Manuel Lampu Sungguh. Saya Oktavina Fiatin Sakinah. Baiklah, berikut ini daftar isi dalam laporan kami yang terdiri dari 5 bagian, yaitu pendahuluan, proyek farmer market, WBS, perangkat SDM, OTK, serta accounting. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Penjualan tanaman yang mencakup sayur dan buah adalah komponen utama dalam rantai pasokan pangan global yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, kesehatan, dan keberlanjutan. Dalam konteks tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketidaksetaraan akses terhadap makanan bergizi, pemahaman yang mendalam tentang penjualan tanaman menjadi semakin penting. Selain itu, perubahan signifikan dalam perilaku konsumen juga menjadi faktor pendorong adopsi penjualan tanaman berbasis mobile. Masyarakat semakin menyadari pentingnya makanan sehat dan berkelanjutan termasuk sayur dan buah dalam pola makan mereka. Dengan kemampuan untuk mengakses informasi tentang asal-usul produk, metode pertanian yang digunakan dan praktik berkelanjutan yang didukung oleh platform berbasis mobile, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, laporan ini akan menggali lebih dalam tentang peran dan potensi penjualan tanaman sayur dan buah berbasis mobile dalam menghadapi perubahan zaman ini. Yang kedua yaitu manfaat. Laporan ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan informasi bagi para pelaku industri dengan informasi tentang harga pasar terbaru, persediaan, dan permintaan produk yang dapat diakses secara online. Petani dan pedagang dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan di mana dan dengan harga berapa mereka harus menjual produk mereka. Lanjut. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Selain itu, bagi para pembaca dapat menjadi materi penambah pengetahuan. 2. Proyek Farmer Market. Proyek milik kami berupa rancangan proyek Farmer Market berbasis mobile, di mana melalui aplikasi ini para petani atau penjual menjadi lebih mudah dalam menjual produk berupa bahan mentah seperti sayuran maupun buah-buahan. Kemudian para pengguna pun menjadi lebih mudah dalam memesan atau membeli produk karena barang tersebut juga dapat diantar ke alamat yang mereka inginkan. Dengan adanya aplikasi tersebut, akan memudahkan kedua belah pihak dalam memperjualbelikan produk bahan mentah dan diharapkan dapat menarik pelanggan dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga membantu perekonomian para petani atau penjual. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abla. Berikut adalah WBS dari proyek pembuatan farmer market. Terdapat 5 tahapan pada proyek pembuatan farmer market, yaitu pada tahap pertama ada analisis, kemudian perencanaan sistem, kemudian perancangan sistem, testing, dan yang terakhir adalah penutupan.
Pada tahap analisis terdapat 3 tahapan lagi, yaitu wawancara, analisis kebutuhan user, dan definisi fungsi sistem. Pada tahap wawancara terdapat tahapan penjual sayur dan buah, kemudian tahap kurir dan customer. Pada analisis kebutuhan user terdapat tahap memerlukan sayur dan buah tanpa perlu keluar dari rumah. Kemudian pada definisi fungsi sistem terdapat memberikan pilihan sayur dan buah yang dijual. Customer bisa memilih banyak belanjaan yang diinginkan. Kemudian terdapat pilihan untuk pembayaran belanjaan. Sistem akan memberikan nota belanjaan. Terdapat riwayat pembelanjaan. Kemudian terakhir customer dapat mengetahui lokasi kode pengiriman pembelanjaan. Kemudian pada tahap perencanaan memiliki struktur berupa perencanaan database dan perencanaan desain, yang mana pada perencanaan database terdapat penentuan entitas dan penentuan relasi antar entitas. Pada perencanaan desain terdapat perencanaan fitur, perencanaan menu, dan perencanaan tampilan. Kemudian pada tahapan perancangan terdapat bagian pembuatan database, yaitu back-end, dan pengodingan sistem, yaitu front-end. Pada pembuatan database terdapat pembuatan tabel entitas dan pembuatan relation diagram. Pada tahapan pengodingan sistem terdapat penulisan kode, pengujian integrasi antar komponen, dan pengujian fitur-fitur dan juga optimalisasi kode. Kemudian pada tahapan testing memiliki tahapan uji coba terhadap user. Kemudian pada tahapan terakhir, yaitu closing, terdapat tahapan pemantauan transaksi, yaitu kelola pembayaran. Pada tahapan kelola kurir, yaitu penjadwalan pengiriman, tahapan evaluasi performa, dan penutupan proyek, yaitu pembuatan laporan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya task dari WBS. Tolong di bagian atas tadi. Berikut ini merupakan bentukan dari task WBS yang telah disusun. Lalu bagian-bagiannya terdapat di mana lagi? Oke. Bagian pertama itu bagian fase analisis. Terdapat wawancara yang mana tadi setiap nama kegiatan diambil dari WBS yang telah teman saya jelaskan tadi. Di bagian wawancara terdapat nama task atau kegiatan, mewawancara penjual sayur dan buah, lalu SDM pelaksana, ada penjual sayur, penjual buah, tim proyek, peralatan yang diperlukan, ada ATK, handphone atau laptop, atau notebook atau tablet. Lama waktu pekerjaan 2 hari. Lalu di Komunitas 112, nama kegiatan mewawancara pengantar barang. SDM-nya kurir, pemilik barang, tim proyek, lalu peralatan yang diperlukan, ATK, perekam atau smartphone, lalu lama waktu pekerjaan 3 hari. Selanjutnya, nama kegiatan, mewawancara pembeli barang. SDM-nya ada terdapat customer, pemilik barang, tim proyek, lalu peralatan yang diperlukan ada ATK, perekam atau smartphone. Lalu lama waktu pekerjaan 2 hari. Dalam bagian analisa kebutuhan user, terdapat nama kegiatan yang pertama, itu menganalisis kebutuhan user. SDM-nya ada data analis, terus tim proyek. Peralatan yang diperlukan ATK dan PC. Waktu pekerjaan 2 hari. Lalu bagian definisikan fungsi sistem, itu yang 1.1.1, nama kegiatan, memberikan pilihan sayur dan buah yang dijual. SDM-nya ada pembuat sistem analis, peralatan yang digunakan ada PC, lalu lama waktu pekerjaan 2 hari. Selanjutnya, nama kegiatan mendefinisikan fungsi atau fitur dalam memilih produk yang ingin dibeli. SDM-nya ada pembentuk sistem, lalu peralatan yang diperlukan ada ATK dan PC,
Lama waktu pekerjaan 2 hari. Lalu selanjutnya, nama kegiatan mendefinisikan fitur pembayaran. Terdapat SDM-nya satu pembentuk sistem, lalu peralatan yang diperlukan ada ATK dan PC. Lama waktu pekerjaan 2 hari. Lalu nama kegiatan mendefinisikan fitur transaksi dan nota pembelanjaan. SDM ada pembuat sistem, lalu peralatan yang diperlukan ada ATK, PC, lalu lama waktu pekerjaan ada 2 hari. Selanjutnya, nama kegiatan mendefinisikan fitur pelacak kurir pengirim barang. SDM-nya ada pembuat sistem, lalu peralatannya ada ATK, lalu PC, lama waktu pekerjaan 2 hari. Selanjutnya, pada bagian fase perencanaan database. Nama kegiatan menentukan entitas. SDM-nya ada pembuat sistem, lalu peralatan yang diperlukan ada PC, lama waktu pekerjaan 2 hari. Lalu, selanjutnya, nama kegiatan menentukan relasi antar entitas. SDM ada pembuat sistem, lalu peralatan yang diperlukan ada PC, terus selama waktu pekerjaan 2 hari. Selanjutnya pada bagian perencanaan desain. Terdapat nama kegiatan merancang fitur, SDM-nya pembuat sistem, UI UX designer, lalu peralatan yang diperlukan ada laptop, notebook, tablet, lalu lama waktu pekerjaan 3 hari. Selanjutnya terdapat merancang menu. SDM-nya yaitu pembuat sistem dan UI UX designer, lalu peralatan yang diperlukan laptop atau notebook atau tablet. Lama waktu pekerjaan 2 hari. Selanjutnya, nama kegiatan merancang tampilan. SDM-nya yaitu UI UX designer dan pembentuk sistem. Peralatan yang diperlukan ada handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lama waktu pekerjaan 4 hari. Selanjutnya pada fase perancangan, yaitu nama kegiatan membuat tabel entitas. SDM-nya ada pembuat sistem atau programmer. Lalu peralatan yang diperlukan ada aplikasi pemrograman, terus handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lama waktu pekerjaan 2 hari. Selanjutnya nama kegiatan itu membuat relationship diagram. SDM-nya ada programmer, lalu peralatan yang diperlukan aplikasi pemrograman, lalu internet, lalu handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lama waktu pekerjaan 2 hari. Selanjutnya, pada bagian pengodingan sistem. Nama kegiatan menuliskan kode, SDM-nya itu programmer, lalu peralatan yang diperlukan, aplikasi pemrograman, internet, serta handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lama waktu pekerjaan 14 hari. Terus selanjutnya, nama kegiatan, pengujian integrasi antar komponen. SDM-nya itu ada pembuat sistem atau programmer, lalu peralatan, aplikasi pemrograman, internet, dan handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Waktu pekerjaannya 3 hari. Selanjutnya nama kegiatan, pengujian fitur-fitur. SDM-nya yaitu pembuat sistem atau programmer, lalu peralatan yang diperlukan, aplikasi pemrograman, internet, handphone atau laptop atau notebook atau tablet, lama waktu pekerjaan 3 hari. Selanjutnya, nama kegiatan mengoptimalisasikan kode. SDM-nya ada pembuat sistem atau programmer, lalu peralatan yang diperlukan, aplikasi pemrograman, internet, terus handphone atau tablet atau notebook atau laptop. Waktu pekerjaannya 3 hari. Selanjutnya pada fase testing. Terdapat nama kegiatan menguji coba sistem terhadap pengguna. SDM-nya user,
Lalu peralatan diperlukan, aplikasi atau prototype farmer market. Lalu yang kedua ada internet. Yang ketiga ada handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lama waktu kerjaan 2 hari. Selanjutnya tugas pada fase closing. Nama kegiatan, memantau transaksi. SDM-nya ada pengendali sistem. Terus peralatan yang diperlukan, aplikasi farmer market, lalu internet, terus handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lalu selanjutnya ada nama kegiatan. Menjadwalkan pengiriman. SDM yang ada pengendali sistem. Lalu peralatan yang diperlukan ada aplikasi farmer market, internet, handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lalu nama kegiatan evaluasi performa. SDM-nya ada pengendali sistem, lalu pembuat sistem. Peralatan ada aplikasi farmer market, terus internet, terus handphone atau laptop atau notebook atau tablet. Lama waktu pekerjaan 3 hari. Selanjutnya lagi nama kegiatan ada membuat laporan. SDM-nya ada pembuat sistem, lalu peralatan yang diperlukan ada aplikasi farmer market, internet, terus handphone atau laptop atau notebook atau tablet, lalu Microsoft Word, terus Microsoft Excel. Lama waktu pekerjaan 3 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini aku akan menjelaskan diagram organisasi fungsional. Setelah pembentukan tugas dari WBS, kemudian akan dibentuk diagram organisasi. Diagram organisasi ini dibutuhkan agar dapat memastikan tanggung jawab dalam proyek telah ditetapkan dengan jelas dan terorganisir dengan baik, serta memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian proyek. Dalam pembentukan diagram organisasi, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti peran dan tanggung jawab tiap anggota atau jabatan tim, sehingga nantinya tim yang dibentuk dapat menyelesaikan tugas WBS dan membantu keberhasilan proyek. Nah, di sini kami sudah membentuk diagram organisasi dari sistem kami, di mana yang pertama yaitu ada shareholders, terus board of director. Terus yang pertama yaitu ada CTO, di mana Chief Technology Officer. Tugasnya itu yaitu menjadi koordinator bidang teknologi. Di bawahnya ada developer yang bertugas mengembangkan semua fitur pada sistem. Terus ada research yang bertugas untuk mencari tahu teknologi terbaru yang dapat diterapkan untuk pengembangan sistem. Selanjutnya ada CMO atau Chief Marketing Officer yang bertugas untuk menjadi koordinator bidang pemasaran, dibawahi oleh marketing dan promotion bertugas mencari peluang dan kerjasama dengan partner strategis demi kemajuan sistem. Terus ada public relation, bertugas untuk berusaha supaya sistem makin dikenal oleh masyarakat luas berhubungan dengan media. Terus yang ketiga ada CEO, di mana Chief Executive Officer, yang bertugas untuk menjadi koordinator keseluruhan. Dibawahi oleh ada strategi, di mana strategi ini bertugas untuk menciptakan strategi yang harus ditempuh supaya sistem berkembang lebih pesat. Terus ada product and inovasi, ini bertugas untuk menciptakan produk dan inovasi fitur yang terbaru. Terus di bawahnya ada quality control. Quality control ini bertugas untuk memastikan supaya website dan semua fitur pada sistem berfungsi dengan baik. Yang keempat ada COO atau Chief Operasi Officer, yang bertugas untuk menjadi koordinator operasional sehari-hari, dibawahi oleh yang pertama customer service. Customer service ini berfungsi untuk membantu pengguna menyelesaikan semua masalah, termasuk yang berhubungan dengan transaksi dan komunitas. Terus ada administration yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan administrasi. Terus human resource yang berhubungan dengan karyawan, kontrak kerja, fasilitas kesehatan, jam sostek, asuransi
dan sebagainya. Terus ada legal, yaitu menangani masalah dokumen legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang terakhir yaitu ada CFO, di mana Chief Financial Officer bertugas untuk menjadi koordinator keuangan dibawahi oleh accounting, bertugas untuk membantu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada investor. Yang kedua ada finance yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam masalah penyebaran seperti invoice. Terus yang terakhir yaitu ada tax yang bertugas untuk membantu laporan perpanjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk dalam bagian accounting, di mana berikut ini tabel yang dibuat. Accounting merupakan pendekatan yang menggabungkan manajemen proyek, sistem informasi, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Accounting yang kami lakukan menggunakan acuan dari WBS Task untuk mengetahui tugas-tugas dalam proyek yang kami bikin sehingga didapatkan kebutuhan yang diperlukan serta estimasi waktu yang dilakukan masing-masing aktor untuk diperhitungkan pengeluarannya. Berikut ini data Excel yang telah kami buat. Proyek Farmer Market ini ditujukan kepada para investor yang memiliki minat dalam proyek sistem transaksi. Dan metode pengembangan yang kami lakukan yaitu waterfall, di mana tujuan ini sendiri agar memudahkan customer dalam membeli sayur maupun buah-buahan secara online. Anggaran proyek yang kami lakukan yaitu berdasarkan dari WBS Task dalam fase pertama yaitu analisis, dengan mengikuti task yang ada, lalu kami menuliskan jumlah orang, lama hari kerja, jumlah honor, dan total bayar SDM tersebut. Kemudian kami juga memperhitungkan nama alat, jumlah dengan pengharga masing-masing alat tersebut, serta biaya perjalanan. Dalam tahap 1, yaitu fase analisis, didapatkan bahwa total keseluruhan dalam fase 1.1 yaitu 500.000, kemudian 450.000, kemudian 450.000, 4.440.000, kemudian 440.000, serta kemudian terdapat 290.000, kemudian dan selanjutnya yaitu berikut ini didapatkan totalan dari masing-masing task tersebut. Dan setelah itu kami total dan didapatkan bahwasannya total anggaran proyek yang kami lakukan ini terdapat sebanyak 19.480.000. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja penjelasan terkait laporan proyek sistem informasi perancangan Farmer Market dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Saya akhiri presentasi hari ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.